Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Fisiologi Panca Indera. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Siti Asiah dengan NIM 213131086 dan Tri Ajeng Ainun Salihah dengan NIM 213131089. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas 5 topik utama. Yang pertama, mengenai indera penglihatan. Yang kedua, indera pendengaran. Yang ketiga, indera penciuman. Yang keempat, indera perasa. Dan yang terakhir, indera peraba. Langsung saja, panca indera. Panca indera merupakan organ akhir yang dikhususkan untuk menerima segala rangsangan tertentu yang memiliki fungsi sebagai alat sensor. Menurut para ahli Sanskerta, panca indera disebut dengan panca budi indriya. Panca indera yang pertama ada indera penglihatan. Mata merupakan indera penglihatan yang menerima sebuah rangsangan yang berupa cahaya yang berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar dalam bentuk gambar hingga dapat mengenali benda yang ada di sekitar dengan cepat. Struktur indera penglihatan ada 6. Yang pertama ada kornea atau selaput bening yang berguna untuk meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada iris atau selaput pelangi. Iris atau selaput pelangi berguna untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian ada lensa. Lensa berguna untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Kemudian ada badan bening. Badan bening berguna untuk meneruskan cahaya yang telah masuk melalui lensa. Kemudian ada retina atau selaput jala, berguna untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Dan terakhir, saraf mata, berguna untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Mekanisme kerja indera penglihatan. Mata akan bekerja saat menerima cahaya. Dengan adanya pantulan cahaya, akan masuk melalui pupil. Kemudian dari pupil diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya, otak akan mengolah bayangan tersebut sehingga benda dapat dilihat oleh manusia. Gangguan pada indera penglihatan. Yang pertama ada karena kelainan fisiologis. Kelainan ini terjadi pada usia 40 tahun ke atas, dinamakan presbiopia, yaitu lensa mata yang mulai kaku tidak bisa berakomodasi sehingga tidak dapat melihat dari dekat. Hal ini disebabkan karena lensa kehilangan elastisitasnya karena pengaruh bertambahnya usia. Yang kedua dikarenakan kelainan patologis. Kelainan patologis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada miopia atau terang dekat. Miopia disebabkan karena sumbu mata lebih panjang dari mata normal, sehingga bayangannya jatuh pada Selanjutnya ada gangguan pada indera penglihatan. Terdapat 2, yang pertama melalui kelainan fisiologis. Kelainan ini terjadi pada usia 40 tahun ke atas, dinamakan presbiopia, yaitu lensa mata yang mulai kaku tidak bisa berakomodasi sehingga tidak dapat melihat dari dekat. Hal ini disebabkan karena lensa kehilangan elastisitasnya karena pengaruh bertambahnya usia. Yang kedua, karena kelainan patologis. Kelainan patologis dibagi menjadi 3. Yang pertama, miopia atau terang dekat. Disebabkan karena sumbu mata lebih panjang dari mata normal sehingga bayangan benda jatuh pada belakang retina. Yang kedua, ada hipermetropia atau terang jauh. Disebabkan karena sumbu mata lebih pendek dari mata normal sehingga bayangannya jatuh pada depan retina. Yang ketiga, astigmatisme adalah tidak sesuainya lengkung vertikal dengan lengkung horizontal bola mata. Indera selanjutnya ada indera pendengaran. Telinga merupakan indera pendengaran. Telinga ialah alat untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar yang memberikan kesan suara. Struktur indera pendengaran dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ada bagian luar. Bagian luar terdiri dari 2 bagian lagi. Yang pertama ada daun telinga.
Daun telinga atau yang disebut dengan auricula berfungsi untuk menentukan arah bunyi yang didengar dan memperkuat suara yang diterima. Selanjutnya ada liang telinga. Liang telinga berfungsi untuk menghantarkan getaran suara dan mempertahankan kelembapan suhu dari udara yang masuk. Selanjutnya pada bagian tengah. Bagian tengah pada telinga berupa rongga kecil yang berisi udara yang di dalam tulang temporal dan dindingnya dilapisi sel epitel. Bagian yang terakhir ada bagian dalam. Bagian dalam merupakan suatu rongga berisi cairan perlimpe yang letaknya di tulang pelipis yang berfungsi melindungi bagian dalam. Dilihat dari segi anatomi, telinga bagian dalam terdapat serambi, saluran-saluran dulung, dan rumah siput atau koklea. Berikut contoh gambar dari struktur indera pendengaran. Selanjutnya, mekanisme kerja indera pendengaran. Mekanisme kerja indera pendengaran dimulai dari adanya getaran suara berkisar di antara 16 sampai 2000 Hz. Gelombang bunyi akan diterima oleh daun telinga. Gelombang bunyi kemudian disalurkan masuk melalui liang telinga. Lalu gelombang bunyi menggetarkan membran timpani. Getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran atau ossikel. Kemudian getaran diteruskan ke tingkat jorong dan menggetarkan cairan limfe di dalam koklea. Getaran cairan limfe di dalam koklea menggerakkan sel reseptor organ korti yang menghasilkan impuls untuk dihantarkan oleh saraf pendengar ke otak. Getaran cairan limfe juga menggerakkan tikap bulat bergerak keluar masuk untuk mengatur tekanan udara di dalam agar seimbang dengan tekanan udara di luar. Gangguan pada indera pendengaran. Secara klinis terdapat dua. Yang pertama ada tuli konduktif atau tuli perifer. Tuli konduktif atau perifer merupakan penderita tuli terhadap suara dengan frekuensi rendah. Kondisi ini biasa disebut dengan tuli bass. Pada orang normal, kehilangan pendengaran sebesar 15 desibel masih dianggap normal. Apabila kerusakan terletak pada membran timpani, maka seseorang akan kehilangan pendengaran atau hearing loss sebesar 20 desibel. Bila kerusakan pada tulang-tulang pendengaran, maka hearing loss sebesar 65 desibel. Bila kehilangan di atas 65 desibel merupakan tuli konduksi yang berat. Yang kedua ada tuli persepsi atau tuli sentral. Tuli sentral yaitu bila kerusakan dimulai dari organ korti. Umumnya penderita akan kehilangan pendengaran terhadap suara dengan frekuensi tinggi. Karena itu disebut juga dengan tuli discount. Tuli sentral disebabkan karena lebih banyak trauma suara atau akustik. Gangguan pada indera pendengaran selanjutnya dikarenakan secara fisiologis. Yang pertama ada tuli konduksi atau hantara. Tuli konduksi atau hantara merupakan ketulian yang disebabkan oleh gangguan hantaran udara melalui telinga luar sampai organ korti. Tuli konduksi disebabkan karena sumbatan telinga luar, kerusakan membran timpani, kerusakan tulang pendengaran, sumbatan pada tuba eustasi, sehingga terjadi perbedaan tekanan antara kafum timpani dengan udara luar. Yang kedua ada tuli persepsi, yaitu penerimaan segala bentuk ketulian yang disebabkan karena kerusakan reseptor penerimaan organ korti sampai nervus ke-8 atau nervus cochlearis. Yang ketiga ada tuli sentral, yaitu segala bentuk ketulian yang disebabkan oleh kerusakan batang otak atau medula oblongata sampai pada korteks cerebriolobus temporalis atau pusat pendengaran. Selanjutnya, indera penciuman. Hidung merupakan indera penciuman bagi manusia. Apabila lubang hidung tersumbat oleh lendir, maka manusia akan sulit bernafas dan akan mempengaruhi sistem pernafasan manusia. Struktur indera penciuman. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung bekerja dengan bantuan tulang hidung dan tengkorak. Rongga hidung menyebarkan udara terutama oksigen dari luar tubuh menuju tenggorokan, kemudian diteruskan ke jaringan paru-paru. Yang kedua ada bulu hidung atau silia. Bulu hidung terletak pada lubang hidung yang berfungsi sebagai penyaring dan pelindung rongga hidung dari masuknya benda asing seperti debu-debu, kotoran, maupun hasil dari radikal bebas.
Kemudian ada selaput lendir atau mukus. Selaput lendir atau mukus merupakan bagian dari hidung yang berfungsi untuk melekatnya kotoran yang terbawa dari udara agar tidak masuk ke rongga hidung. Kemudian ada saraf pendeteksi bau. Saraf ini merupakan saraf yang sangat peka dengan kotoran yang sangat tipis, bahkan sampai yang tidak terlihat oleh mata. Saraf ini dapat mencium bau dengan kadar yang sangat rendah, sedang, sampai yang menyengat. Kemudian yang terakhir ada tulang rawan atau tulang lunak. Tulang rawan merupakan tulang yang ada pada hidung. Tulang rawan terdiri dari cartilago septum atau lamina quadrangularis dan columella. Cartilago septum dilapisi oleh perikondrium yang ada pada jaringan tulang lunak dan periosteum yang ada pada tulang keras. Sedangkan pada bagian luarnya dilapisi dengan kuat oleh mukus atau selaput lendir pada hidung. Di sini ada contoh dari struktur indera penciuman. Gangguan pada indera penciuman. Gangguan indera penciuman adalah hilangnya kemampuan untuk membau atau adanya perubahan dalam membau. Gangguan yang dapat terjadi pada indera penciuman diantaranya 1. Anosmia. Anosmia adalah ketidakmampuan atau penurunan kemampuan untuk mencium. Anosmia dapat terjadi permanen atau sementara tergantung pada penyebabnya. Karena terdapat beberapa kasus seseorang mengalami anosmia sejak lahir, sedangkan anosmia sementara dapat terjadi karena beberapa kondisi seperti akibat terpapar virus COVID-19. Kedua, hipostia. Hipostia adalah gangguan penciuman yang menyebabkan penurunan kemampuan hidung untuk mendeteksi bau. Hal ini terjadi karena beberapa hal sebagai alergi, seperti alergi, infeksi, saluran pernapasan, sinusitis kronis, kebiasaan merokok, dan penggunaan obatan terlarang juga dapat menyebabkan hidung tidak dapat mendeteksi bau secara maksimal. Ketiga, pantosmia. Pantosmia merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki persepsi bau tanpa adanya sumber bau. Respon penderita pantosmia biasanya menggambarkan bahwa sebagian bau yang mereka hirup tidak enak. Anosmia dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti misalkan pada lingkungan, cedera pada kepala, flu, terpapar virus atau racun, dan gangguan pada sistem saraf dan sinus. Selanjutnya ada indera perasa. Lidah merupakan organ tubuh yang berperan sebagai indera pengecat atau indera perasa. Pengecat atau perasaan merupakan istilah yang dimiliki manusia sehingga manusia dapat merasakan rasa yang berbeda-beda. Struktur indera perasa. Secara garis besar, struktur indera pengecat dibagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Pangkal lidah atau radix lingua, 2. Punggung lidah atau dorsum lingua, dan ketiga ada ujung lidah atau apex lingua. Saat lidah digulung ke belakang, pada permukaan bawah lidah terdapat struktur ligament halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut yang disebut dengan frenulum lingua. Pada permukaan atas lidah ditutupi oleh tonjolan-tonjolan kecil yang disebut dengan papila. Papila dibagi menjadi 3, yaitu 1. Papila filiformis, kedua papila filiformis, dan ketiga papila circumvallata. Lidah memiliki sensitivitas terhadap 4 rasa dasar yang masing-masing terletak pada lokasi yang berbeda-beda, seperti rasa pahit pada pangkal lidah, rasa manis pada ujung lidah, rasa asin pada ujung samping kiri dan kanan lidah, dan rasa asam pada pangkal samping kiri dan kanan lidah. Di sini ada contoh struktur indera perasa. Mekanisme kerja indera perasa bermula pada saat kita memasukkan makanan atau minuman ke dalam rongga mulut. Makanan dan minuman ini akan menghasilkan molekul-molekul yang akan bersentuhan dengan bukit rasa dari sampai di ujung lidah. Bersamaan dengan testicular dalam papila, sel olfaktori akan meneruskan aroma yang dihirup untuk kemudian diteruskan ke otak. Kemudian otak akan mengantarkan rasa yang kita
asam, pahit, pedas, gurih, dan lain sebagainya. Gangguan pada indera rasa. Pada umumnya, setiap orang memiliki kunci rasa atau terlibat sebanyak 10.000 sel. Namun sering bertambahnya usia, sel tersebut tidak lagi bergenerasi sehingga menyebabkan lansia pada umumnya akan memiliki kunci rasa yang lebih sedikit, yaitu sekitar 5.000 sel. Selain pengaruh usia, juga terdapat beberapa gangguan indera rasa yang terjadi pada manusia. Di antaranya, 1. Hipogeusia, itu kondisi di mana seseorang mengalami penurunan kemampuan rasa dan pengecap seperti pada saat sekarang mengalami flu. Selain penciuman, kemampuan pengecap juga akan menurun. Hipogeusia dapat disebabkan oleh beberapa kondisi seperti terpapar infeksi virus akut, cedera pada otak, atau saat seseorang mengalami pengobatan tertentu. Kedua, angeusia. Angeusia merupakan kondisi pada saat seseorang tidak mampu mengenali rasa sama sekali. Ketiga, disgeusia. Disgeusia merupakan gangguan pada indera pengecapan yang membuat seseorang menangkap rasa yang tidak enak, seperti bau busuk, wangi, pahit, atau asin yang bertahan di mulut. Selanjutnya ada indera peraba. Indera peraba merupakan salah satu dari 15 indera. Manusia yang memiliki dapat merasakan sesuatu, baik kasar, halus, panas, maupun dingin dari bukan benda melalui bagian tubuh manusia yaitu kulit. Kulit manusia sendiri dapat merasakan sekitar jenis seragam tekanan, tekstur, rasa sakit, dan juga gerakan. Struktur indera peraba. Ada 1. Epidermis, merupakan lapisan terluar kulit manusia yang dinamakan kulit kering. Epidermis merupakan lapisan kulit yang tahan terhadap air dengan ketebalan berbeda-beda yang disesuaikan dengan usia. Epidermis memiliki fungsi sebagai pelindung dan penghalang bagi tubuh terhadap patogen atau mikroba yang berbahaya, memberikan ketahanan mekanis tubuh, memberikan warna kulit, dan lain sebagainya. Pada epidermis sendiri terdapat 4 lapisan, yaitu 1. Lapisan tanduk atau stratum corneum, yaitu lapisan kulit terluar yang mengalami desquamasi, yakni pengupasan lapisan paling luar yang terjadi terus-menerus. Kedua, lapisan Lobfugi atau stratum granulosum, yaitu merupakan lapisan kulit yang tersusun dari sel hidup yang memperoleh nutrisi dari pembuluh kapiler di lapisan indes. Lapisan ini berguna untuk memberikan warna pada kulit manusia. Ketiga, lapisan sifonosum atau stratum germinatif, yaitu lapisan kulit yang tersusun dari sel dengan bentuk dan peraturan yang bisa membelah diri, berguna untuk menjaga kekuatan serta kelenturan kulit. Keempat, lapisan basal atau stratum germinativum, merupakan lapisan kulit yang terus membelah diri untuk memperbarui epidermis yang sudah rusak. Lapisan ini adalah terbawa epidermis yang membantu untuk membentuk kulit baru. Selanjutnya, kedua, dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang ada pada bagian bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis terdiri dari 3 bagian, yaitu fibroblast, merupakan sel dermis berfungsi untuk mensintesis matriks ekstraseluler dan juga kolagen. Kedua, makrofag, merupakan sel yang berfungsi di jaringan yang berasal dari sel darah putih atau leukosit. Ketiga, adiposit, merupakan sel dermis yang berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan lemak. Sel tersebut merupakan penyusun dari jaringan adipose dan juga jaringan pengantar areolar. Ketiga, hipodermis. Hipodermis merupakan bagian kulit yang ada di bawah lapisan dermis, yaitu lapisan yang paling banyak mengandung lemak yang berguna sebagai cadangan makanan, membantu memberikan perlindungan tubuh dari benturan. Dan fungsi lainnya
untuk menahan bagian tubuh. Beberapa fungsi dari hiperdinamis diantaranya adalah 1. Membantu menjaga tubuh bagian dalam terhadap benturan. 2. Memberikan bentuk tubuh. 3. Menyediakan makanan karena merupakan tempat lemak berkumpul. 4. Membantu untuk mempertahankan suhu tubuh. Di sini ada gambar dari struktur indera peraba. Mekanisme kerja indera peraba. Indera peraba atau kulit akan menerima banyak rangsangan dari luar. Rangsangan yang dapat diterima oleh kulit adalah sentuhan dingin, panas, tekanan, serta rasa nyeri. Ketika kulit merasakan panas, maka rangsangan akan diterima sel-sel reseptor. Pada sel reseptor, rangsangan akan dibawa ke otak lewat nerah saraf, yang akhirnya akan diolah otak yang akhirnya bisa merasakan sebuah rangsangan. Setelah tubuh menerima rangsangan, maka otak akan memerintahkan tubuh untuk memberi tanggapan terhadap rangsangan yang sudah diterima tubuh. Gangguan pada indera peraba. 1. Jerawat. Jerawat adalah suatu masalah kulit yang disebabkan karena ada gangguan pada bagian penunjang kulit. Kedua, panu. Panu termasuk dalam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Ketiga, eksim. Eksim ditemukan dengan benjolan kecil yang akan berkembang menjadi ruang. Pada tahap yang lebih parah, maka eksim bisa menyebabkan infeksi. Memicu eksim biasanya karena reaksi alergi, tekanan, dan juga stres. Infeksi bakteri akan menyebabkan eksim menjadi bertambah parah. Keempat, herpes. Herpes adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh virus varicella. Herpes dapat menyebabkan kulit menjadi ruam yang terasa perih serta gatal. Penyakit ini sangat mengganggu karena biasanya menyebabkan sakit dan demam pada penderitanya. Kelima, kudis. Kudis adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan karena serangan tembakau atau kutu kecil. Jenis kutu kecil ini sering disebut dengan istilah Sarcoptes scandinavi. Penyakit kudis akan menyebabkan bercak kemerahan pada bagian kulit tertentu. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.